Pertarungan aneh alchemy Dao berakhir perlahan dengan kata-kata Sangguan Miao, dan sorakan yang tak terhitung jumlahnya di Tianxian Xiancheng. Mengenai penghargaan sang juara, Sangguan Miao sama sekali tidak mengatakan bahwa dia hanya tersenyum dan melihat siluet ramping, karena pada saat ini, semua orang dapat melihat betapa kuatnya dukungan Ye Fenghua. Hehe, senior brother Wei, junior brother, apakah saya memiliki visi yang bagus? Mulut Ye Fenghua terangkat saat ini, sepertinya menggendong bayi besar itu umumnya dalam suasana hati yang baik. Dan Wei Tianfeng di sampingnya harus tersenyum mengangguk. Kali ini, kakak senior Sangguan dan aku juga bertemu dengan keponakan bela diri yang baik. Namun, kamu masih harus mendapatkan persetujuan dari tuan anak ini. Setelah memasuki kursi Ye Fenghua, bagaimanapun juga itu adalah perubahan Qin Yi. Hal semacam ini harus disetujui oleh kedua master. Jika tidak, itu akan dianggap sebagai pengkhianat penipu. Namun, Ye Fenghua tersenyum percaya diri. Tuan bocah kecil ini, bahkan jika dia belum melangkah ke Dao abadi, ingin menjadi sosok, tetapi itu tidak boleh bertentangan dengan masa depan Qin Yi. Ye Fenghua percaya bahwa setelah Qin memuja dirinya sendiri sebagai seorang guru, masa depannya pasti akan lebih luas dari sebelumnya. Selain itu, apakah itu status mantan atau reputasi sekte abadi Tian Mao, hampir tidak mungkin untuk ditolak. Pada titik ini, bahkan Wei Tianfeng tidak ragu sama sekali, karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dan seseorang akan menolak untuk menyembah prospek besarnya di bawah gerbang abadi sekte abadi. Kecuali guru Qin Yi keras kepala dan bertele-tele. Pada saat ini, Wei Tianfeng melihat lampu pompa Qin Yi Chen dan tidak diragukan lagi. Seperti Sangguan Miao, mereka sebelumnya mengira bahwa perilaku Qin yang mengabaikan celah kuali adalah kembung dan sombong. Tetapi ketika momen itu berlalu, dia akan benar-benar hancur. Hanya bisa dikatakan bahwa Immortal Cauldron, setengah langkah dalam pertempuran Titanic, adalah seniman yang berani. Adapun Lilang, meskipun Wei Tianfeng tidak menyangkal bahwa dia tampil baik, dia tidak memiliki pendapat tentang kemenangan atau kekalahan pertarungan ini. Meskipun yang pertama memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Luo Heng, yang paling dihormati dan dihargai masih merupakan kekuatan tertinggi. Jadi ketika Luo Yan dua berselisih, dia tidak menunjukkan keberpihakan. Bahkan wanita jangkung yang berdiri di belakang, menatap Qin Yi Chen, bibir Sakura mau tidak mau mengangkat busur yang menyebabkan semua makhluk jatuh. Mata spiritual air yang indah tampak seperti bulan sabit. Hehe, selama bertahun-tahun, akhirnya ada Little Junior Brother. Nan Xiaoxiang bernostalgia di sampingnya, tetapi tiba-tiba memikirkan sesuatu, dengan sedikit ketidakpuasan. Tunggu kakak senior, lihat bahwa usia Qin Yi hampir sama denganmu. Mengapa kamu ingin menyebut dirimu kakak senior sekarang? Wanita jangkung Liu Mei mengangkat kepalanya dan berkata dengan percaya diri, karena orang tuanya pasti lebih tampan darimu. Saya, Nan Xiaoxiang bodoh. Meskipun dia juga bisa disebut petugas resmi, dia tenang dan dewasa, dan melihat siluet penonton itu, dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Tetapi dia masih tidak puas, dan, alchemy Dao. Apa? Wanita jangkung Wan Yin masih benar, tapi penampilan orang lain lebih tinggi darimu. Saya, dan mereka masih bisa mengendalikan Ting Wei. Aku, bukankah bagus bagiku untuk mundur? Mengapa saya harus mengikuti? Pada saat ini, di aula besar, suara sorakan dan tawa di langit tidak ada habisnya, dan aura cahaya pompa yang memandang ke arah siluet ramping penuh dengan kecemburuan yang mencengangkan, dan bahkan kekaguman pun berangsur-angsur meningkat. Meskipun hasil dan statistik peringkat perlu diumumkan setelah 3 hari, tidak ada yang meragukan bahwa hasil yang memukau di 3 peringkat teratas akan terguncang sedikit pun. Untuk sementara, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang menandakan kedisiplinan mereka, dan bahkan berjalan di depan Qin Yi Chen. Sambil memberi selamat, mereka juga membutuhkan banyak dorongan dan niat baik untuk rajin berkultivasi di masa depan. Karena banyak pembangkit tenaga listrik memahami bahwa pemuda yang berada di puncak perusahaan ketiga di depannya dan memuja di bawah gerbang guru peri Ye Fenghua hanyalah masalah waktu dan kusin. Selama guru telah lulus, maka Qin Yi setara dengan keponakan bela diri dari tetua di sekte tersebut, dan sebagian besar kakak senior dari murid tetua, bahkan di mata sekte abadi lainnya, mereka perlu membuat kehadiran yang baik. Dengan masa depan seperti itu, bagaimana mungkin banyak pembangkit tenaga listrik tidak muncul di tempat? Tepat pada saat ini, saya melihat Yan Taiyi memimpin Yan Zhen dan Wang Yan tertawa bersama. Yan Zhen II tidak berkata apa-apa, memeluk mantan secara langsung dan menepuk pundaknya. Qin Yi, hari ini, kamu menjadikanku garis keturunan Yanxi, mengangkat alismu dan menghembuskan napas. Haruskah aku memanggilmu kakak senior Qin di masa depan? Begitu kata ini keluar, Wang Yan dan yang lainnya, senyuman itu juga merupakan ucapan selamat dan rasa hormat yang tulus. Bahkan tuan muda menyebutnya seperti ini. Bagaimana saya bisa menunggu, kakak Qin? Kong Hao dan yang lainnya, dengan lebih gembira berkata, kakak Qin. Dari dalam sekte di masa depan, saya harap Anda dan tuan muda melindungi kami. Bai Xuan Xuan juga merupakan senyum yang menyenangkan.
dia akan menjadi murid Penatua Sun. Tetapi pemuda di depannya dihargai oleh guru peri. Kakak Qin, dari dalam sekte di masa depan, kita harus menjaga satu sama lain. Qin Yichen tersenyum acuh tak acuh. Tidak ada rasa bangga pada wajah tampan itu. Tetapi setelah mendengar kata yang akrab dari kakak senior Qin 3, lengkungan sudut mulutnya sedikit tidak wajar. Karena di Star Domain lain, banyak juga teman dan sahabat yang memanggilnya dengan cara ini. Karena dia jatuh ke dalam malapetaka. Namun, senyum Qin Yichen datang dari hati. Bagaimanapun, ketiga dewa itu sangat puas dengan penampilannya hari ini. Dapat dikatakan bahwa tujuan sekte abadi di Laitian telah menempuh 3 langkah. Selain itu, kesan Qin Yichen tentang 3 orang di Sangguan Miao juga sangat bagus. Setidaknya, jalan bergelombang ini akhirnya membuatnya melihat harapan. Di luar aula besar, Skyrim tampak sedikit lebih jelas. Qin Yichen mengayunkan tinjunya sedikit, dan akhirnya tertawa dan bermain dengan Yan Zhen. Dia memutuskan bahwa ketika dia melihat Tuan Abadi 3 hari kemudian, dia akan mengakui segalanya. Di sisi lain, banyak pembangkit tenaga listrik di garis keturunan klan Luo tidak terlihat bahagia. Dan pada akhirnya, Luo Hong menepuk bahu Lilang dan merasa terhibur. Lilang, kamu melakukan yang terbaik. Pertempuran ini kalah, tidak heran kamu. Meski begitu, wajah Lilang masih malu, dan kekalahan hari ini merupakan pukulan besar baginya. Namun, kenyamanan Luo Hong juga benar. Awalnya, dengan kekuatan Lilang, ditambah batu giok ungu dan tripod kayu hijau, melihat ke aula besar, hampir tidak ada yang bisa menandingi. Tapi siapapun yang memimpikannya, petir muncul dan menghancurkan semuanya. Luo Ronghao juga maju untuk mencerahkan, bukan menyalahkan Lilang karena kekuatannya yang lebih rendah. Untuk disalahkan, mereka hanya bisa menyalahkan mereka karena menghadapi lawan iblis. Siapa sangka pemuda dari garis keturunan Yan akhirnya menyembunyikannya. Dan itu masih bisa melawan kartu kuat setengah langkah Immortal Cauldron. Kunci Luo Ronghao mencerahkan Lilang, tetapi dia tiba-tiba menutup dirinya. Karena dia tiba-tiba berpikir bahwa jika Ruo Qin Yichen menyembah Yesibo dan bertemu lagi nanti, apakah dia harus memanggil mantan kakak senior? Perasaan ini membuat Luo Ronghao sulit untuk dijelaskan. Siapa sangka bahwa kurang dari sebulan yang lalu, dia memukul rekannya di Xianxi, dan dalam sekejap, dia akan menjadi kakak seniornya.